myself. I promised myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top, would throw myself up in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people were saying, my God, that's tough. She stood him up. No point in us remaining. We may as well go home, 'cause I did on my own. Halo teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas sejarah yang menarik nih. Apaan tuh? Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai sejarah masa Prakasara yang ada di Museum Sangiran. Penasaran? Yuk langsung aja kita simak videonya. Di Jawa Tengah, tepatnya di Sangiran, para ilmuwan menemukan ribuan fosil manusia purba yang membantu mengungkapkan perjalanan panjang evolusi manusia. Namun, bagaimana sih sebenarnya manusia modern itu muncul? Apakah manusia berasal dari satu tempat, atau berkembang di berbagai wilayah? Mari kita telusuri jejak evolusi manusia dan peran penting situs Sangiran dalam memahami asal-usul manusia modern. Pada abad ke-19, ilmuwan Inggris bernama Charles Darwin mengungkapkan teori evolusi melalui bukunya, yaitu On the Origin of Species tahun 1859. Menurut Darwin, makhluk hidup yang ada saat ini merupakan hasil perubahan bertahap dari makhluk hidup sebelumnya dalam jangka waktu yang sangat lama. Dasar utama teori ini adalah seleksi alam, yaitu proses ketika individu yang paling mampu beradaptasi dengan lingkungannya memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan menghasilkan keturunan. Teori asal-usul manusia modern. Yang pertama ada teori multiregional atau kesinambungan setempat. Teori ini menyatakan bahwa manusia modern berkembang dari populasi Homo erectus yang telah menyebar di berbagai wilayah dunia. Setelah menyebar, masing-masing populasi berevolusi secara lokal hingga menjadi manusia modern. Yang kedua, teori out of Africa atau teori penggantian. Teori ini berpendapat bahwa Homo sapiens muncul terlebih dahulu di Afrika sekitar 3000 tahun yang lalu. Kemudian berevolusi menjadi manusia modern, lalu bermigrasi ke berbagai wilayah dunia dan menggantikan populasi manusia purba yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya adalah tahapan evolusi manusia. Yang pertama ada Australopithecus africanus. Hidup sekitar 3 hingga 2 juta tahun lalu di Afrika. Spesies ini masih memiliki banyak ciri primata, tetapi sudah dapat berjalan tegak dan memiliki volume otak 450 hingga 600 cc. Selanjutnya ada Homo habilis, hidup sekitar 2,4 hingga 1,4 juta tahun lalu yang memiliki volume otak 600 hingga 775 cc. Homo habilis dikenal sebagai manusia terampil karena sudah mampu membuat alat batu sederhana. Selanjutnya ada Homo erectus. Hidup sekitar 1,8 juta hingga 100.000 tahun lalu, manusia ini memiliki postur tubuh lebih tegap sempurna, tinggi badan mendekati manusia modern, dan volume otak 800 hingga 1100 cc. Homo erectus merupakan salah satu jenis manusia purba yang banyak ditemukan di Indonesia, khususnya di daerah Sangiran. Selanjutnya ada Homo sapiens, muncul sekitar 300.000 tahun lalu. Mereka memiliki kemampuan berpikir lebih kompleks dengan volume otak 1000 hingga 1200 cc, mampu berbahasa, membuat alat yang lebih baik, serta mengembangkan budaya. Selanjutnya ada Homo sapiens sapiens, merupakan manusia modern seperti kita saat ini yang memiliki kemampuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan budaya yang sangat maju.
Selanjutnya adalah kehidupan awal manusia modern. Sekitar 40.000 hingga 10.000 tahun lalu, manusia modern mulai menunjukkan perkembangan budaya yang pesat, yang ditunjukkan melalui membuat lukisan di gua, mengembangkan ritual keagamaan, serta menguburkan jenazah secara khusus. Mereka menguburkan jenazah dengan cara disedekapkan, karena mereka berpikir bahwa manusia lahir itu bersedekap atau masih suci. Nah, ketika mereka meninggal, itu disedekapkan kembali agar mereka kembali suci seperti bayi yang baru lahir, dan mereka juga menghormati leluhur. Selanjutnya adalah Homo erectus di Jawa. Para ahli membagi Homo erectus di Jawa menjadi 3 kelompok utama. Kelompok pertama adalah Homo erectus archaik, dikenal juga sebagai kelompok Meganthropus. Ciri-cirinya, tubuhnya sangat kekar, rahang besar, volume otak sekitar 800 hingga 900 cc. Mereka ditemukan pada lapisan puncangan. Yang selanjutnya adalah Homo erectus tipik. Ciri-cirinya, tubuh lebih ramping, berjalan tegak sempurna, volume otak sekitar 1000 cc. Kelompok ini dahulu dikenal sebagai Pithecanthropus erectus, ditemukan pada lapisan kabut. Selanjutnya adalah Homo erectus progresif. Ciri-cirinya, mereka struktur tubuhnya lebih modern, kapasitas otak lebih besar, kemampuan adaptasi lebih baik. Nah, mereka banyak ditemukan di wilayah Bengawan Solo seperti Ngandong dan Sambung Macan. Situs Sangiran memiliki luas sebesar 59,21 meter persegi dan saat ini menjadi museum tempat penyimpanan fosil purbakala dari berbagai zaman. Terletak di utara kota Solo, tepatnya di Kabupaten Sragen dan Karanganyar yang pada 2,4 hingga 1,8 juta tahun lalu merupakan sebuah lautan. Dan dalam perkembangannya, sekarang berubah menjadi daratan. Berada di cekungan alami yang dikenal dengan nama Depresi Solo dan dikelilingi oleh perbukitan. Sangiran bukan sekedar situs fosil, tetapi jendela untuk melihat perjalanan panjang manusia menuju peradaban.